Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara-saudara semua. Dan bagi saudara yang saat ini menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas semoga mendapat cuan yang banyak. Oke, kita akan membicarakan koalisi gendut dengan koalisi rakyat. Jadi begini, untuk rombongannya Pak Prabowo didukung oleh partai-partai besar, kita sebut namanya koalisi gendut. Nah, sementara untuk Ganjar hanya didukung oleh dua partai yang ada di parlemen, yaitu PDI dan P3. Nah, ini anggaplah koalisi rakyat. Jadi saya pikir itu nggak ada masalah, karena rakyat sudah mulai cerdas ya, rakyat sudah mulai menggeliat, rakyat sudah menentukan pilihan mana pemimpin yang terbaik ya. Bukan pemimpin yang sekedar diendos oleh pemimpin sebelumnya. Padahal itu belum tentu benar ya. Ini yang terjadi sekarang, koalisi gendut versus koalisi rakyat ya. Siapa jadi pemenang, saya punya keyakinan bahwa koalisi rakyat yang akan jadi pemenangnya ya. Demikianlah ucapan yang selalu disampaikan oleh Ganjar Pranowo ya. Mulai beliau menjadi anggota DPR ya, menjadi gubernur, dan sekarang dia dicalonkan jadi calon presiden tahun 2024. Pada saat beliau menjadi anggota DPR, ditanya wartawan, beliau mengatakan, "Tuanku ya rakyat." Anggota DPR hanyalah amanah. Pada saat beliau jadi gubernur Jawa Tengah, beliau mengatakan, "Tuanku ya rakyat." Gubernur hanyalah amanah. Dan sekarang, pada saat ditanya tentang pencapresan, beliau mengatakannya, "Tuanku ya tetap rakyat." Presiden hanyalah amanah. Menilai ucapan Ganjar itu, dia mengatakan dengan jelas bahwa rakyat itu menjadi titik tumpuan utama pengabdian beliau dalam setiap jabatan, termasuk jabatan presiden yang akan diemban kalau rakyat memberikan amanah. Rakyat menjadi tumpuan utama untuk beliau mengabdi dan melayani. Untuk menyejahterakan rakyat, itu makna dari tuanku ya rakyat. Beda dari sebelah yang kemarin Prabowo mengatakan minta izin ke rakyat, ingin berkuasa. Jauh, beda jauh sekali ya. Kenapa Ganjar punya prinsip itu? Ya perlu diketahui ya, kedaulatan tertinggi di Indonesia ini adalah rakyat. Jadi tidak ada lain lagi ya. Ya kedaulatan di rakyat ya, kita bicara kedaulatannya ya harus diserahkan sama rakyat. Ya saat ini ada koalisi gendut. Dan koalisi gendut itu ya disebut dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ada Gerindra, PKB, Golkar, PAN. Kalau kita jumlah kursinya ya, yaitu di parlemen itu 46%. Dibandingkan dengan koalisinya Ganjar jauh, karena Ganjar cuma PDI sama P3 hanya sekitar 25%. Jadi jauh sekali. Nah, sementara untuk koalisi perubahan ya, yang mengusung Anies 26%. Jadi masih posisi Ganjar masih yang ketiga. Itu untuk koalisi ya. Artinya koalisi yang diusung Ganjar ya, ini adalah koalisi paling buncit. Apa maknanya di sini? Ganjar seolah-olah dikepung dengan kekuatan jauh lebih besar. Nah, ini cerminan di tingkat elektoral ya, jadi tingkat pusat. Sedangkan dalam tatanan rakyat berbeda. Sekarang ini yang terjadi adalah koalisi gendut melawan koalisi rakyat ya. Koalisi gendut diwakili oleh Prabowo, koalisi rakyat
diwakili Ganjar Pranowo. Nah, kita apakah seperti tahun 2014? Kita lihat ya, bahwa koalisi rakyat kembali akan memenangkan di tahun 2024 ini seperti tahun 2014. Kita uji sekarang, tapi kita lihat ya, kita lihat survei ya, koalisi gendut terbentuk ya, kan dari gabungan partai tadi. Nah, ini salah satu survei dulu, jadi indikator ya, hasil survei indikator yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi. Ganjar landing menyalip kembali Prabowo Subianto, padahal sebelumnya Pak Prabowo itu selalu ready jauh di atas Ganjar. Berdasarkan survei dan indikator, Ganjar di atas Prabowo, meskipun belum terlalu banyak, artinya terlalu signifikan, sekitar 2-3%. Tapi sudah di atas Prabowo. Kalau Anies jauh tertinggal di bawah gitu ya. Nah, ini mengatakan dengan jelas bahwa perlawanan rakyat udah menggeliat ya. Rakyat udah membentuk koalisi sendiri ya. Koalisi rakyat udah mulai menggeliat dengan menunjukkan perlawanan sama elit-elit. Jadi saya pribadi optimis ya. Optimis. Koalisi gendut akan kalah dengan koalisi rakyat. Karena apa? Penguasa negeri sejatinya ya rakyat, bukan pejabat-pejabat itu. Pejabat kan hanya amanah. Jadi para elit politik itu, para pejabat yang merasa cuma bisa mengatur negeri, ya Anda bisa menggigit jari ya, kalau mengatasnamakan diri, tidak mengatasnamakan rakyat ya. Jadi koalisi rakyat ini yang akan membuktikan bahwa akan jadi pemenangnya. Dengan meningkatkan elektabilitasnya ini, padahal kemarin kan tertinggal, artinya menunjukkan bahwa Prabowo dengan duduk gendut begini, dengan koalisi gendut itu, rakyat di bawah langsung mengadakan counter attack ya. Survei-survei langsung melonjak untuk Ganjar ya. Ini ada tiga indikator yang survei yang kredibel sudah menunjukkan Ganjar itu sudah di atas angin. Nah, dari sini kita bisa melihat yang seharusnya dengan penambahan partai ini Prabowo itu landing cepat justru malah menurun. Ya, kita sudah bisa bayangkan artinya apa? Artinya itu elit-elit partai-partai menggabung ke Prabowo itu cuman pemikiran elit. Sementara yang di grassroots itu dia tidak setuju. Apalagi ada berita bahwa Erlangga Hartarto sekarang udah dilaporkan lagi ke Dewan Kehormatan Golkar. Nah, malah diminta dituntut harus dipecat karena melanggar munasnya sendiri. Itu urusan dia kan? Tapi yang jelas kita yakini koalisi rakyat akan menang dengan bukti-bukti survei-survei yang terakhir ini udah mulai melonjak semua untuk Ganjar. Ya, saya pikir itu. Terima kasih telah ikut menyimak video ini. Terima kasih. Merdeka.